Kabupaten Bogor memiliki desa-desa yang berpotensi, desa yang memukau wisatawan dengan segala keunikannya. Hai pemirsa, kali ini Radio Tegar Beriman berkesempatan untuk menggali potensi yang ada di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita pedesaan kembali lagi nih pemirsa, tentunya di YouTube Teman 95,3 FM bersama Astri dan juga dari tim Radio Tegar Beriman. Kali ini Astri dan juga tim sudah berada di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Penasaran kan? Kita gali-gali yuk, potensi ada apa aja sih di Desa Hambalang? Yuk! Nah pemirsa, Astri sudah berada tepat di depan kantor Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Nah, nanti kita akan tanya-tanya tentunya bersama dengan Kepala Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Yuk! Kurang lengkap rasanya jika kita berkunjung tetapi tidak kenal dengan tempat yang akan kita kunjungi. Maka dari itu, yuk kita berbincang dengan Bapak Wawang Sudarwan selaku Kepala Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Kebetulan beliau sedang berada di salah satu potensi wisata yang ada di Desa Hambalang, yaitu Cafe 129. Pemirsa, kali ini Astri sudah berada di Cafe 129 dan katanya di sini sudah ada Pak Kades ya. Kita cari yuk Pak Kades. Ya, pemirsa, kali ini Astri sudah berada di tempat yang luar biasa indah, tepatnya di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Dan di samping Astri juga, pemirsa, sudah ada Kepala Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Ada Bapak Wawang Sudarwan. Iya, Sudarwan, selamat pagi Bapak. Iya, mudah-mudahan juga hari ini sehat ya Pak ya. Sehat. Nah pemirsa, nanti kita akan tanya-tanya nih lebih jauh terkait dengan Desa Hambalang. Pak, Astri mau tanya terkait dengan profil Desa Hambalang sendiri, boleh dijelaskan Pak? Profil Desa Hambalang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kepala Desa Hambalang, Wawang Sudarwan. Alhamdulillah kita hari ini bertemu dengan orang-orang hebat ya di Diskominfo, TV dan radio. Nah ini semoga banyak manfaatnya ya. Amin. Buat warga masyarakat Kabupaten Bogor khususnya. Oke, akan saya jelaskan letak geografis untuk Desa Hambalang. Hambalang itu letak geografis yang sangat strategis, sangat dekat dengan ibu kota, sangat dekat dengan kabupaten juga. Karena untuk menuju ke Desa Hambalang ini dari keluar tol Jagorawi hanya sekitar 12 kilo saja tanpa ada macet, alhamdulillah. Dan kita memiliki desa terluas di Kecamatan Citerep, hampir 2.472 hektar, kurang lebih seperti itu seluasannya. Dan kita berbatasan dengan Desa Babakan Madang, Desa Tajur, Desa Tangkil, udah itu Desa Tangkil ya terakhir. Dan kita memiliki 8 RW dan 28 RT. Dibagi 2 rukun Kadus 1 dan Kadus 2. Jadi kita ada Kadus 1, Kadus 2 di wilayah 1 sampai 5 itu Kadus 1, 6 sampai 8 itu Kadus 2. Itu mungkin kalau profilnya ya. Secara singkatnya. Oke, itu tadi ya pemirsa dan juga mungkin para pendengar. Dan memang ini sebagai salah satu desa terluas ya Bapak ya. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, untuk potensi dari Desa Hambalang sendiri ini Pak boleh dijelaskan, dan juga mungkin ada potensi unggulan. Jadi saya masih ingat sebelum Hambalang, pada saat saya dilantik, saya masih ingat ibu kita Bupati pada saat itu memberikan satu pidato yang sangat berkesan menurut saya, karena saya lakukan di lapangan. Saat itu
Saya masih teringat Bupati saat itu mengatakan, kalian jadi kepala desa jangan hanya ketika sudah dilantik dan diam di kantor desa. Cari potensi yang ada di desa masing-masing desa kalian. Pas saya pulang dilantik, seminggu saya jalan-jalan di Desa Hambalang. Saya mencari potensi apa yang mau saya gali. Ternyata saya memiliki potensial sekali di Desa Hambalang yang tersembunyi. Kita memiliki view, Ya, karena betul. kita berada dalam satu bukit yang indah, apalagi Dataran kalau tinggi malam juga. ya, dataran kita tinggi. Dan saya memberanikan diri untuk itu. Salah satunya saya dorong wisata-wisata yang ada di Hambalang, dan saya contohkan juga dengan salah satunya yang ada saat tempat ini ya, KP 129. Mungkin ya pro dan kontra pada saat itu, termasuk orang lain, orang dekat ataupun saya pribadi, itu sangat banyak. Ada tekanan juga. Karena apa? Mana bisa kan menurut orang itu Hambalang dijadikan salah satu tempat wisata. Orang kesini aja kalau malam tuh takut. Iya. Cuman secara pembuktian dengan modal keberanian saya dan teman-teman juga secara dukungan moral, alhamdulillah seperti ini. Iya. Bisa kita lihat kalau Sabtu dan Minggu itu hampir Pasti macet. banyak ya Hampir macet kesini, jalan. betul. Menuju ke sini padat dan macet. Itu sudah saya buktikan, alhamdulillah 2 tahun ini pengunjung dari Jabodetabek hampir datang berkunjung ke Desa Hambalang. Gitu. Itu ya untuk melihat potensinya ya, Ya, berarti secara unggulannya yang bisa kita unggulkan yaitu di wisata. ya. Salah satunya ini ya. Ada salah satunya di wisata. Terus ada juga UMKM yang bisa contoh, kami juga menjual contoh keripik. Betul. Itu hasil daripada UMKM masyarakat kita sendiri. Dan ada juga tuh seperti getuk terbuat dari singkong. Ada juga UMKM yang saat ini ternak jangkrik sudah 2-3 tahun ini, ya alhamdulillah mereka dalam 1 minggu itu sudah menghasilkan cukup lah. Betul. Buat mereka berkecukupan. Ada juga UMKM, kalau orang sini bilang kue cincin ya. Iya, kue cincin. Kue cincin karena mirip dengan cincin. Itu ada juga UMKM di rumah warga itu yang membuat kos sedan ya. Oh Ada iya kesetan iya. ya, Kesetan. ada kesetan. Welcome. Welcome gitu. Welcome. Begitu datang ada welcome. Oke. Itu mungkin yang sudah kita perbuat untuk warga, apapun itu, yang jelas yang saya perbuat itu tidak lupa dan tidak luput hanyalah untuk kemajuan warga masyarakat. Betul. Sebagai sekali. sarana penunjang, salah satunya dari bidang ekonomi. Ya, untuk membantu masyarakat yang ada di Desa Hambalang itu sendiri nih pemirsa. Dan tadi juga Pak Kades juga mendukung tentunya program pemerintah Kabupaten Bogor Sport and Tourism ya. Salah satunya karena membangkitkan wisata yang ada di Desa Hambalang itu sendiri nih pemirsa. Setelah berbincang dengan Pak Kades, saking penasarannya dengan potensi desa yang ada di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor mengenai budidaya. Budidaya yang satu ini suaranya agak garing. Penasaran kan? Yap, di Desa Hambalang terdapat budidaya jangkrik yang dikelola oleh pemiliknya secara langsung loh pemirsa. Ada Bapak Suhada selaku pengelola dan pemilik dari budidaya jangkrik yang memiliki komunitas paguyuban jangkrik Hambalang. Kita tanya-tanya yuk pemirsa. Nah pemirsa, kali ini Astri dan juga tim sudah berada di budidaya jangkrik. Pemiliknya yaitu Bapak Ustadz Hada nih pemirsa. Yang penasaran? Yuk kita ikutin. Ya pemirsa, kali ini Astri sudah berada dengan narasumber kita, tentunya salah satu pengelola dari jangkrik yang ada di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Iya, selamat siang dengan Bapak Suhada. Bapak Suhada nih pemirsa, sudah dengan orang yang tepat tentunya. Mau tanya-tanya nih Astri. Nah ini tuh sejak kapan sih Pak usaha ini dimulai budidaya ini? Kalau saya dari sejak 2010. 2010 berarti sudah 12 tahun ya. Oke, dan memang ini tuh dikelola sendiri atau memang ada punya karyawan lagi? Kalau awalnya sih sendiri, selama
sudah berjalan 3 tahun. Nah, banyak yang ikut juga. Akhirnya kalau dalam jangkrik itu komunitas. Kita sekarang bikin komunitas. Oke, berarti punya komunitas, Punya namanya komunitas apa? nama Paguyuban Jangkrik Hambalang. Paguyuban Jangkrik Hambalang. Iya. Mungkin kalau misalkan pemirsa nih mau searching gitu ya di Google udah ada kali ya? Udah ada. Sudah ada. Jadi mungkin untuk pemirsa yang penasaran nih bisa search di Google gitu Iya. ya. Dan ini kalau misalkan untuk budidaya jangkrik ini sudah dipasarkan kemana aja sih? Kalau buat pemasaran dulu 3 tahun pertama kita cari pemasaran sendiri. Oh, Karena susah pemasaran. Akhirnya 3 tahun sekarang kita udah nggak usah masarin karena udah ada yang drop. Oh, Ya. sudah ada yang drop Iya. langsung ke sini ya, Iya. langsung ambil gitu ya. Oke. Dan kalau omsetnya sendiri nih dari awal berdiri budidaya ini sampai sekarang Iya. signifikan gak sih? Jauh gak sih? Lebih baik Ya. yang mana? Lebih baik sekarang Betul. sih. Alhamdulillah. Iya. Kalau misalkan sekarang? Dari Sekarang kita kisaran? dulu kisaran dari 3 juta ya. Oke. Sekarang udah nyampe 15 juta. Karena kan kita dibagi-bagi juga. Kita punya yang mau ternak nih, mau ikut nih boleh, asal konsisten. Kenapa disebut konsisten? Karena saya yang ngasih telur ke petani yang lain, saya juga yang masarin. Ya, Jadi nggak boleh ada barang keluar. Ya. Iya gitu. Supaya apa? Supaya yang ngerawat jangkrik fokus untuk ngerawat jangkrik. Biar pemasaran saya yang drop gitu. Oke. Nah, idenya nih, awal idenya mau buka budidaya jangkrik ini dari mana sih idenya? Iya. Kalau boleh tahu. Karena kan jarang juga Iya, nih pemirsa yang memang mau membudidayakan jangkrik ini gitu. Iya. Boleh dijawab. Tadinya sih coba-coba aja ya. Dengar-dengar kan harga jangkrik lagi mahal-mahal gitu. Oke. Akhirnya saya Karena lihat pasar juga lihat mungkin pasar ya. juga. Karena dulu jarang emang jangkrik jarang. Dulu harga jangkrik itu 100.000 1 kilo. 1 kilo 100.000. Iya, 100.000. Karena apa? Karena masih jarang yang pelihara. Nah, kalau sekarang sih buat sekarang 45.000 50.000. Satu Kalau buat kilo. 1 kilo. Akhirnya saya nyoba nih. Ya, pertama nyoba gagal. 2 kali nyoba gagal, ketiga kalinya akhirnya alhamdulillah. Terus nyampe sekarang alhamdulillah jangkrik udah ilmunya udah saya kuasai gitu kalau di Jadi jangkrik. udah tahu ya Udah salah-salahnya tahu. di mana Iya. gitu ya. Hmm. Oke. Akhirnya dari orang dengar kios-kios pada datang ke sini sampai yang bos besar juga lah intinya. Iya. Menurut saya udah pada datang ke sini. Bahkan sekarang banyak yang ngajak gabung juga. Cuman kita daripada gabung dari yang lain mah mending kita ngembangin di sini Kembangin aja. lebih besar lagi Lebih gitu besar ya. di Hambalang aja saya lebih. Oke. Satu lebih ke kontrol, ya keduanya kita lebih gampang gitu, lebih gampang. Memudahkan lah ya untuk budidayanya lebih besar Budidaya. lagi. Iya. Kalau misalkan untuk pemirsa nih di rumah yang mau pesan secara langsung boleh alamat lengkapnya disebutkan atau Ya, mungkin boleh. bisa melalui WhatsApp gitu Bisa, boleh iya. disampaikan. Kalau buat yang di sini, berarti alamatnya di sini RT 03, ya, RW 02, Desa Hambalang. Ya kalau yang buat di Cikalang juga ada, terus Hambalang Tajur juga ada, Oke. itu. Tapi kalau mau ngambil jangkrik, tetap paling kabarin ke saya gitu. Langsung Iya. WhatsAppnya boleh Boleh. disebutkan. 0857 0857 111 111 50 50 666. 666 dicatat nih pemirsa nanti ada di bawah sini ya. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah boleh Iya. bermain-main di sini dan lagi juga ini yang baru panen nih. Ini baru mau dipanen. Oh, nanti siang. oke. Berarti pas banget ya, Pas pas lagi banget. ke sini, Iya. pas lagi panen Iya, juga. mau panen. Ini tuh kalau misalkan masa ininya Masa dari telur sampai Iya. panen ini 1 bulan. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Oke, Ya, kalau ini ini sama ini Oh. 1 2 3 ini 1 kilo telur. 1 kilo. Nah, 1 kilo telur dan nantinya kalau hasilnya bagus udah sekintal lebih. Artinya kadang rata-rata itu 80 kilo. 80 kilo, 90 kilo gitu. Untuk 1 kilo telur itu dipersiapkan kurang lebih 2 karung pur. Ya, kalau dia 2 karung pur. Kalau buat cemilan kayak begini kita ngambil di kebun-kebun lah. Ini sepi. Ini gede pisang ini Oh, buat minum dia. pisang. Gitu. Oh, ini airnya minumnya Airnya. di situ. Oh. Kalau pokoknya pur ya pur ayam. Gitu. Oke, terima kasih Ya, banyak sama-sama. Bapak sudah Ya.
diajak wawancara, sudah meluangkan waktunya Ya, juga, sama-sama. sudah dikasih lihat-lihat juga. Terima Ya. kasih banyak. Sama-sama. Nah, buat pemirsa tentunya yang mau membeli jangkrik-jangkriknya punya Pak Suhanda, langsung aja nih main-main ke Desa Hambalang, Kecamatan Citarap, Kabupaten Bogor. Dan tadi juga sudah alamatnya sudah lengkap, nanti nomor teleponnya juga bisa langsung dikontak langsung. Ya. Gimana? Pemirsa tertarik bukan untuk membeli secara langsung jangkrik-jangkrik hasil budidaya ini yang berada di Desa Hambalang, Kecamatan Citarap, Kabupaten Bogor? It's tenang, untuk pemirsa yang ingin membeli secara langsung atau ingin bergabung dengan komunitas jangkrik milik Pak Suhanda, bisa ke alamat RT 03 RW 02 Desa Hambalang, Kecamatan Citarap, Kabupaten Bogor, atau bisa melalui WhatsApp di 0857 111 5066. Setelah berkeliling-keliling di budidaya jangkrik, perjalanan selanjutnya kita berkunjung ke UMKM yang ada di Desa Hambalang, Kecamatan Citarap, Kabupaten Bogor. Perjalanan menuju UMKM ini disuguhkan dengan pepohonan nan rindang. UMKM yang satu ini sudah terkenal di Desa Hambalang, Kecamatan Citarap, Kabupaten Bogor, dengan berbagai varian dan juga cita rasa yang tentunya nikmat. Nah, ini dia pemirsa, getuk Jimmy khas Desa Hambalang. Dari tampilannya saja sudah memikat mata. Bagaimana dengan rasanya? Pasti sangat lezat. Getuk Jimmy ini terinspirasi awalnya dari sebuah singkong yang ada di sebuah halaman belakang loh pemirsa. Dengan ide kreatif yang dimiliki sang pemilik, akhirnya jadilah sebuah makanan yang enak dan unik. Karena Astri penasaran, kita langsung saja berbincang dengan Bapak Jimmy selaku pemilik produk UMKM Getuk Jimmy. Nah pemirsa, Astri sekarang sudah berada di salah satu UMKM yang ada di Desa Hambalang, Kecamatan Citarap, Kabupaten Bogor. Dan di samping Astri juga sudah bersama pemilik UMKM ini, ada Bapak siapa Pak namanya? M. Hadi Wijaya, Oke. panggilnya Jimmy aja ya. Bapak Jimmy. Oke, dan kali ini pemirsa, Astri sudah berada di salah satu UMKM namanya Getuk Jimmy Bogor nih. Bisa dilihat nih pemirsa. Nah, getuknya udah berbeda ya. Yang mungkin pemirsa biasanya taunya getuknya yang original mungkin topping, ya. Betul, topping-topping kelapa ya. yang memang kelapa biasanya nih. Tapi kali ini dengan tampilan yang berbeda. Nah, kali ini Bapak Jimmy, Astri mau tanya-tanya nih Boleh. dari Radio Tegar Beriman. Ya. Awal mulanya nih Pak, Bapak berusaha getuk Jimmy ini seperti apa? Awal mulanya pertama saya emang kerja di sebuah perusahaan ya, itu pabrik. Di situ saya jatuh habis kontrak. Setelah habis kontrak saya nganggur selama kurang lebih 10 bulan ya. 10 bulan itu saya nganggur sampai-sampai saya berpikir nih apa nih gitu kan. Nah, saya pergi ke belakang nemu singkong. Kayaknya ini untuk saya coba gitu kan. Tapi saya coba, kebetulan bahan juga ada. Saya dibuatkan getuk, tapi waktu itu hanya Milo aja ya. Oh, Saya kasih topping Milo aja, warnanya pun Milo gitu kan, coklat itu untuk aja. pertama kali ya, inovasi untuk pertama nih yang kali. terbesit kayaknya gitu ya. Dan setelah itu saya posting di WA, banyak ternyata teman-teman pada nanya, apa tuh Jim, apa tuh Jim? Nah, saya bilang, ini getuk loh gitu kan, Iya. ini getuk asli dari singkong gitu kan. Wah boleh dong, gue nyobain. Akhirnya, inspirasi nih gitu Iya, kan. betul. Saya nyari inspirasi lagi, harus dipadukan dengan apa dan warna apa yang lebih menarik, toppingnya juga harus Iya. apa. Saya coba-coba, masuk ternyata rasa pandan ini masuk untuk getuk gitu kan. Saya kasih topping keju, terus si coklat ada, saya pikir itu coklat masuknya kemana aja gitu kan, kayak kacang, keju itu Iya. masuk, terus ke Milo juga masuk gitu kan. Sekarang kita olah, setelah diolah masuk, rasanya masuk. Beberapa kali perbaikan, terus Iya. perbaikan kan, alhamdulillah masuk juga nih, udah permanen nih gitu kan. Nah, akhirnya pertama kita jual itu pakai Mika waktu itu. Berarti belum berbentuk packaging Belum, seperti ini ya. belum Kalau ini packaging seperti packaging ini. kayak gini baru dimulai di tahun? Kurang lebih 2 tahun ini Oh, ya. sudah 2 tahun ini ya berarti. Udah 2 tahun ini. Oke. Si
packaging ini emang saya terinspirasi juga dari Sangkuriang ya waktu itu Oke, packagingnya karena- ya, iya, untuk iya. packagingnya Sangkuriang juga bisa loh, masa saya nggak bisa gitu kan. Itu bener-bener langsung ya, Iya, langsung pengen nyobain langsung gitu ya. pengen nyobain, terus udah gitu yang dari Bandung juga tuh teman yang dari Bandung, jauh-jauh dari Bandung, dia ngeliat di Facebook kan, apaan itu Jim, getuk, gue bilang ya getuk kayak gitu, coba gua pengen datang ke rumah lu. Hanya dia datang ke rumah, ini enak loh. Ya. Dan selain itu juga mungkin kan biasanya pemirsa juga yang tahu aja getuk ya itu ya, maksudnya Ya, kelapa itu. gitu ya. Tapi sekarang dengan varian yang berbeda, sudah ada berapa varian sih Pak sebetulnya sampai Semua detik ini? sementara ini baru ada 6 varian ya. 6 varian. Rasa original, koko pandan, coklat keju, coklat kacang, Milo, taro. Nah nanti kedepannya saya pun ada Udah berinovasi lagi ya. berinovasi lagi untuk Oke. saya pengen nyiptain saus durian gitu kan, kayak saus durian, kayak strawberry gitu kan. Oke, dan kalau boleh tahu nih Pak, untuk sekarang nih produksinya tuh setiap hari apa memang ada waktu-waktu tertentu, misalkan di hari Jumat misal atau enggak di hari Rabu yang memang tidak produksi? Ya, untuk produksi kita setiap hari dari mulai Sabtu sampai Kamis ya. Kita hari Jumat libur. Nasi getuk ini juga kita ngirim lumayan jauh-jauh. Ada yang ke Bekasi, ada yang ke Jonggol, ada yang ke Ciawi sampai ke Cimande. Minggu ini insya Allah ada pengiriman untuk Sukabumi. Terus permintaan sih banyak ya, yang dari Palembang juga udah minta. Terus yang dari Jakarta juga sebetulnya udah minta, cuman ini tahan lamanya sedikit ya, sebentar ya, jadi kita belum berani untuk ngirim yang begitu jauh, termasuk ke Garut, Tasik, gitu kan, ke Bandung. Sebetulnya udah ada, cuman nanti seumpama ada miliknya, saya pengen punya outlet setiap daerah. Wah, amin. Semoga ya pemirsa doakan juga. Mudah-mudahan ada rezekinya, Amin. buka outlet setiap daerah biar mereka yang pecinta getuk ini bisa dengan gampang gitu. Iya. Dengan gampang menjangkaunya, membelinya gitu. Iya. Karena Karena saya bahan sendiri- dasarnya iya, itu karena singkong bahan dasarnya sendiri, singkong. betul. Tanpa bahan pengawet juga, tanpa pemanis biang juga kita pakai kan. Makanya, Oke, nah memang kalau untuk pemasaran sendiri nih Pak, untuk sampai sekarang nih sudah kemana aja nih? Nah untuk sementara ini kita Depok, Bekasi, terus Cilengsi ya. Cilengsi kalau Bogor sih udah alhamdulillah ya. Kita mau Bogor, Pesennya biasanya nih kalau misalkan datang ke sini gitu, biasanya lewat apa? WA. Oh, WhatsApp ya mungkin. Kalau untuk yang jauh-jauh itu mereka dari IG, dari Facebook gitu. Nah kebetulan kan teman-teman saya juga di setiap daerah itu ada ya. Kalau untuk karyawan sendiri nih Pak? Kalau untuk karyawan sendiri kemarin sih ada 1 orang ya. Kebetulan lagi down juga sekarang lagi sepi ya. Jadi libur dulu, kebetulan dia juga pulang dulu ke Bandung kan. Ya udah kalau emang mau pulang dulu ke Bandung, terus ketambah Bob juga kemarin habis kan, kurang lebih 2 minggu jadinya libur, dia pulang ke Bandung dulu. Nah insya Allah mungkin nanti kesini lagi. Oh berarti memang totalnya hanya 1 karyawan, Iya. tapi mungkin dibantu dengan Bapak kali ya? Betul. Bapak langsung terjun langsung Saya nih langsung pemirsa ya? terjun sendiri gitu kan, karena Itu karya. Pak, harapan ke depannya nih untuk usaha Bapak nih UMKM ini, terutama untuk getuk Jimmy sendiri. Harapan saya sangat besar ya, bisa warga Indonesia ataupun masyarakat Indonesia itu bisa mengenal getuk ini gitu kan, apalagi se-Nusantara gitu kan. Harapan kedepannya juga saya tadi bilang pengen punya outlet setiap daerah gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya liputan ini, yang belum tahu getuk jadi tahu, yang belum pernah nyobain jadi pengen nyobain juga baru tahu. gitu. Oh iya ternyata ada getuk inovasinya juga berbeda Betul, lah gitu. karena belum tentu semua orang tahu getuk seperti ini ya. Betul. Nah buat pemirsa mungkin nih ya yang mau pesen nih Pak Jimmy, boleh disampaikan ke nomor mana, atau mungkin juga bisa melalui Instagram dan juga Facebooknya boleh disampaikan nih buat pemirsa di rumah. Untuk Facebook kita ada akun Facebooknya Getuk Jimmy, dan Instagramnya juga boleh di follow ya, di Getuk Jimmy kan. Nomor teleponnya 08588 1086 589. Oke, nanti dikasih ya pemirsa
pemirsa. Oke, Terima kasih makasih, banyak sama-sama. Bapak Jimmy sudah meluangkan waktunya dan tadi Terima juga kasih. sudah juga terima kasih Sama-sama, banyak. sama-sama. Dan buat pemirsa jangan lupa nih di follow dan juga mungkin yang mau beli langsung di chat ya. Terima kasih. Untuk warga Bogor. Untuk pemirsa yang ingin membeli atau menjadi buah tangan setelah berkunjung ke Desa Hambalang dengan harga yang terjangkau, pemirsa bisa mendapatkan sebuah getuk yang kekinian dengan cita rasa yang nikmat. Pemirsa yang ingin order bisa langsung melalui media sosial dari Getuk Jimmy di Instagram @getukjimmy atau Facebook Getuk Jimmy, atau mau order secara langsung melalui WhatsApp di 0858 8108 6589. Sebagai penutup dari perjalanan kami di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, ada UMKM milik Ibu Hajah Aisyah. Masyarakat sekitar biasanya menyebut Ibu Ai. Bentuknya seperti donat, namun berukuran kecil dan rasanya yang manis. Inilah kue cincin atau kue ali khas dari Desa Hambalang. Kita intip yuk proses dari kue cincin ini. UMKM milik Ibu Ai ini merupakan industri rumahan yang dikelola oleh keluarga. Lokasi pembuatannya pun terdapat di rumah sang pemilik itu sendiri, pemirsa. Kemudian, para pekerja yang bekerja di tempat tersebut juga merupakan tetangga dari Ibu Ai sendiri. Bahan-bahan yang digunakan sederhana seperti tepung beras, gula merah, gula pasir. Kue yang satu ini merupakan kue tradisional khas. Biasanya untuk di hari-hari biasa, para langganan dari Ibu Ai sendiri pesan dan ambil saja. Tetapi pesanan Ibu Ai juga merupakan incaran masyarakat jika ada acara-acara besar seperti pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Jadi untuk pemirsa yang akan memesan kue yang satu ini, tidak perlu khawatir. Kue cincin atau kue ali ini harganya terjangkau sekali. Mulai dari 12.000 saja, pemirsa sudah bisa menikmati makanan khas yang satu ini. Atau pemirsa ingin membeli secara langsung, bisa langsung berkunjung ke UMKM Hajah Aisyah di Kampung Tajur Tapos, Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Berakhir sudah pemirsa perjalanan di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Seberapa sering kami untuk mengeksplor desa-desa, selalu ada hal-hal menakjubkan dan pembelajaran dari setiap perjalanan liputan pedesaan di Kabupaten Bogor. Mulai dari berbincang dengan Bapak Kepala Desa, kemudian berlanjut perjalanan ke tempat budidaya jangkrik, UMKM Getuk Jimmy, dan destinasi terakhir yaitu UMKM Hajah Aisyah Kue Ali atau Kue Cincin. Desa Hambalang yang memiliki keindahan dan juga untuk pemirsa bisa datang langsung ke Desa Hambalang untuk melihat sekaligus menikmati sejumlah potensi yang ada di Desa Hambalang. Akhirnya selesai juga liputan desa kali ini di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Nanti kita akan berjumpa lagi tentunya bersama pemirsa di desa mana ya yang ada di Kabupaten Bogor. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah mengikuti Astri seharian ini, dan juga terima kasih juga untuk tim dari Radio Tegar Beriman. Sampai jumpa di berita pedesaan selanjutnya. Dadah! Setelah ini, ke desa mana lagi ya pemirsa? Sampai jumpa di berita pedesaan selanjutnya. Dadah!